Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damjan Pratama dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 1903010. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum administrasi dan implementasi siklus akuntansi yang ada di Pabrik Gula Seragi PT 9 Pekalongan, Jawa Tengah. Gambaran umum dan proses bisnis perusahaan. A. Profil PT PN 9 PG Seragi Pekalongan. 1. Nama perusahaan PT Perkebunan Nusantara 9 Pabrik Gula Seragi. 2. Alamat kantor pusat perusahaan Jalan Mugas, Dalam Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 3. Alamat kantor Pabrik Gula Seragi Jalan Raya Seragi nomor 38, Gembiang, Seragi, Kecamatan Seragi, Pekalongan, Jawa Tengah. 4. Kepemilikannya adalah BUMN. 5. Jumlah SDM. Jumlah SDM-nya ada 608. B. Struktur organisasi PG Seragi Pekalongan. Struktur organisasi di PG Seragi Pekalongan dipimpin oleh General Manager yang membawahi 4 asisten kepala. Yang pertama, asisten kepala tanaman. Yang kedua, asisten kepala bagian instalasi. Yang ketiga, asisten kepala bagian AKU. Dan yang keempat, asisten kepala bagian pengolahan. Selanjutnya adalah job description. Yang pertama, General Manager. General Manager adalah pimpinan tertinggi dan membawahi 4 kepala bagian. General Manager bertanggung jawab penuh terhadap semua masalah pabrik, baik masalah intern maupun masalah ekstern. Tugas General Manager yang lain yaitu membuat dan melaksanakan rencana yang terperinci. Kedua, memelihara dan mempertahankan mutu dari tiap-tiap pelaksanaan tugas efektivitas pabrik dan menggunakan tipe daya secara produktif. Ketiga, meninjau secara teratur pelaksanaan pekerjaan dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam mencapai standar yang telah ditentukan. Yang kedua, ada kepala bagian tanaman. Tugas dari kepala bagian tanaman yaitu pertama, bertanggung jawab langsung kepada General Manager. Kedua, mewakili General Manager jika sedang berhalangan. Ketiga, membuat rencana kegiatan operasi tanaman. Keempat, mengkoordinasi penyusutan areal tanaman untuk jangka waktu 3 tahun. 5. Menyusun komposisi yang meliputi luas lahan, letaknya, masa tanaman, dan jenis tebu yang ditanam sehingga menyediakan bahan baku selama giling yang ditentukan akan terjamin. Selanjutnya ada kepala bagian AKU. Kepala bagian AKU bertugas membantu General Manager dalam mengkoordinasi keuangan perusahaan, mengatur administrasi dalam mengolah keuangan pabrik, bertanggung jawab penuh kepada General Manager mengenai ketertiban administrasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dalam bidang tata usaha dan pembukuan, perencanaan penerimaan tenaga kerja dan pemberian tugas kepada sekretaris pelaksanaan umum, melaksanakan kebijakan dan sistem operasi akuntansi sesuai dengan prosedur yang disetujui. Yang keempat, kepala bagian instalasi. Kepala bagian instalasi bertanggung jawab kepada General Manager mengenai pengadaan persiapan mesin dan peralatan proses produksi gula. Terus, penyelenggaraan persiapan mesin dan peralatan yang akan digunakan dalam proses pengolahan. Mengusahakan kerja mesin dan peralatan untuk pengolahan demi kelancaran proses produksi gula. Terakhir, kepala bagian pengolahan. Kepala bagian pengolahan bertugas membuat rencana kegiatan produksi, melaksanakan pengawasan dan menjamin mutu produksi, melaksanakan kegiatan-kegiatan produksi yang telah disetujui, menyusun dan mengawasi pelaksanaan rencana belanja, menyusun modal kerja bulanan,
menyediakan data lampiran tahunan untuk General Manager, serta bertanggung jawab atas ketetapan teknik finansial, menyelenggarakan penyiapan, penerimaan, pengeluaran barang, dan perlengkapan serta hasil produksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan agronomis yang berdaya saing tinggi dan tumbuh berkembang bersama mitra. Misi perusahaan: 1. Memproduksi dan memasarkan produk karet, teh, kopi, gula, dan tetes ke pasar domestik internasional secara profesional untuk menghasilkan pertumbuhan laba dan mendukung kelestarian lingkungan. 2. Mengembangkan cakupan bisnis melalui diversifikasi usaha, yaitu produk hilir, wisata argo, dan usaha lainnya untuk mendukung kinerja perusahaan. 3. Mengembangkan sinergi dengan mitra usaha strategis dan masyarakat lingkungan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah prosedur administrasi perusahaan perkebunan. Yang pertama yaitu administrasi gudang gula. Ketika gudang gula sudah terisi gula, hasil produksi biasanya gula tersebut sudah bisa diambil oleh pemesan. Nah, selanjutnya pemesan ini, sebelum melakukan pemesanan, kantor direksi akan membuka lelang. Seorang pemesan akan membuka lelang terlebih dahulu. Setelah melakukan lelang, seorang pemesan kemudian datang untuk mengambil gula dengan truk. Truk tersebut akan ditimbang kosong dahulu, kemudian truk masuk ke gudang untuk diisi gula. Setelah bak truk penuh, truk ditimbang kembali agar gula dalam truk sesuai dengan permintaan pemesan atau customer. Setelah sesuai, seorang pemesan akan mendapatkan surat pesanan dan surat jalan untuk truk yang ditandatangani oleh mandor gudang itu dan kepala gudang. Setelah gula dikeluarkan, akan dicatat di buku pengeluaran gula yang bertujuan agar pengeluaran gula tercatat rapi dan agar dapat diketahui seberapa banyak gula yang telah dikeluarkan. Yang kedua adalah administrasi gudang material. Merupakan gudang yang menyimpan semua bahan yang dibutuhkan oleh pabrik dan kebutuhan jalannya produksi. Ketika gudang material membutuhkan order deal mesin dalam pabrik, biasanya kepala gudang membuat pesanan kepada mandor yang telah ditunjuk oleh kantor direksi. Setelah itu, surat pemesanan tersebut dibawa ke bagian keuangan untuk dibayarkan. Setelah disetujui, vendor tersebut akan mengirim barang ke gudang. Selanjutnya, setelah barang sampai, biasanya vendor tersebut membawa surat jalan untuk bukti bahwa sudah sesuai pesanan. Kemudian mandor gudang akan membawa barang tersebut untuk disimpan di gudang dan mandor gudang akan mencatat kartu gudang agar barang tersebut tercatat. Selanjutnya kita akan membahas siklus akuntansi yang ada di PG Seragi Pekalongan, Jawa Tengah. Siklus akuntansinya sudah menggunakan SAP. Sebelum menginput SAP adalah pembuatan jurnal untuk bukti apabila terdapat kesalah input, jadi masih memiliki backup. Contoh surat pemesanan barang, surat pemesanan bahan bakar, surat keluar barang, dan lain-lain. Cara input SAP yaitu harus ada vertikal bukti kas masuk, bukti kas keluar. Penginputan tersebut harus sesuai kasbon. Jika di kasbon tertulis 10 juta, maka ketika diinput juga harus 10 juta. Nah, SAP ini mempermudah pekerjaan,
transaksi-transaksi. Ketika sudah dalam SAP, maka tidak diperlukan lagi laporan-laporan yang harus dicetak karena semua laporan sudah ada di dalam aplikasi tersebut, dan dari kantor direksi pun dapat mengecek kapan saja. Sekian penjelasan mengenai gambaran umum, administrasi dan implementasi siklus akuntansi di PG Seragi Pekalongan, Jawa Tengah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.